sebuah topik dengan judul relasi versus transaksi. Nah, siapkan Alkitab Anda, kita nanti akan membaca di Yohanes pasal yang ke-6, ayat 25 sampai ayat ke-29. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin sampaikan bahwa di dalam kehidupan kita selalu ada dua pilihan. Pilihannya adalah begini, ketika orang tua dengan anak, apakah terjadi proses relasi atau transaksi? Orang tua berkata, kalau kamu lakukan ini, maka aku akan berikan itu. Orang tua berkata, kalau kamu mau begini, saya akan mau begitu. Nah, Anda bisa mengecek sendiri hubunganmu orang tua dengan anak lebih kepada relationship, ya, relasi atau transaksi. Di dalam bisnis, saya sebagai pengusaha juga, saya melakukan transaksi terus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah customer saya merasakan bahwa saya memperlakukan dia sebagai objek transaksional, atau justru dia merasakan bahwa, wah, kerjasama dengan Pak Anta itu saya merasa ada hubungan yang penuh arti. Kira-kira begitu. Jadi dimanapun Anda berada, ya, gembala dengan jemaatnya, gembala dengan pelayan, dimanapun Anda berada, ketika ada dua orang bertemu, maka dua orang ini mempunyai keputusan atau pilihan, mau membangun hubungan atau relasi, atau justru dibangun di atas transaksi. Nah, saudara, saya ingin sampaikan secara garis besar. Mari kita lihat di dalam konteks Yohanes pasal yang ke-6, Anda akan melihat runutan sebuah cerita. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, di situ Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus melakukan mujizat dari 5 roti 2 ikan yang seharusnya hanya menjadi 2 fish sandwich, tetapi bisa memberi makan 5.000 orang. Ya, kata para ahli bisa 12.000 jika wanita dan anak-anak. Lalu dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai 21, perikopnya tentang Yesus berjalan di atas air. Ketika mujizat terjadi, orang diberikan makan, Yesus berdoa, Yesus menyuruh muridnya untuk menyeberang Danau Galilea tanpa Yesus. Lalu tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Kita tahu ceritanya. Setelah itu, ayat 22 sampai 24, orang banyak yang tadi sudah melihat bahkan menerima mujizat dari Yesus mulai mencari Yesus. Ini kronologisnya. Dan setelah itu ayat 25 sampai 29, orang banyak ketemu dengan Yesus. Yesus mulai mengajar tentang roti hidup yang akan kita bahas nanti di dalamnya, tentang relasi atau transaksi. Nah, dilanjutkan lagi ayat 60 sampai 66. Setelah pengajaran roti hidup, banyak murid-murid meninggalkan Yesus. Banyak murid-murid mengundurkan diri dari Galilea. Dan ditutup Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 71. Pengakuan Petrus di mana bahwa kalimat Tuhan, kebenaran adalah kehidupan kekal. Apa yang Tuhan katakan semuanya tentang kekekalan. Itulah pengakuan Petrus. Nah, mari kita lihat lebih dalam. Saya mau kita fokus kepada salah satu skenario di dalam perikop Yohanes pasal yang ke-6 ini. Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan buat saudara di rumah, dimanapun Anda berada. Stay tune, fokus, inilah firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, ya, perhatikan baik-baik, Anda bisa baca di rumah bersama-sama dengan keluarga, saudara, teman-teman Anda. 1, 2, 3 katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, itu tanda kenyang kan? Karena kamu kenyang, maka kamu mencari aku. Bukan karena kamu melihat tanda, bukan karena kamu beriman, bukan karena kamu percaya, tapi hanya sebatas perut. Nah, ini yang menarik. Ketika kita bicara dalam konteks kerohanian antara umat Tuhan dengan pemilik umat itu, yaitu Tuhan sendiri. Apakah selama ini kita memperlakukan Tuhan sebagai proses transaksional atau justru relasional? Nah, kalau kita mau sadari teman-teman, berapa banyak dari kita sering kita mendengar bahwa orang-orang terima Yesus ke gereja supaya apa? Kurang kencang, supaya apa? Diberkati. Kalau pengen ada jodoh, datang ke gereja. Doain tumpang tangan, nangis-nangis, Tuhan aku minta jodoh, minta pekerjaan zaman susah seperti ini, minta berkat, minta pertolongan. Saudara setuju, kalau bukan kepada Yesus, kepada siapa lagi?
Yesus itu Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Nisi, Yehova Sikenyu. Pokoknya dia maha. Kepadanya lah kita memohon dan meminta. Tetapi, perhatikan baik-baik. Kalau hanya sekedar Anda membangun hubungan atas dasar saya mau diberkati. Kalau saya diberkati maka saya pelayanan. Kalau hidup saya dipuaskan Tuhan maka saya akan berkorban bagi Tuhan. Kalau Tuhan menjaga kehidupan keluarga saya maka saya baca Alkitab. Bukankah itu transaksional? Sehingga yang salah tentang doa adalah kita berusaha memaksa Tuhan bertindak sesuai dengan yang kita inginkan. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Kau sertai Tuhan. Kau jagai, kau lindungi, kau berjaga-jaga di atas perusahaanku, kau berjaga-jaga di gudangku. Maaf Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bukan satpam. Yang Anda bisa suruh berjaga-jaga terus. Sepertinya Anda lebih galak daripada Tuhan. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ini yang menjadi menarik. Yesus mengajarkan jika berdoa begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi Anda dan saya kita punya privilege untuk kita memohon dan meminta. Tetapi keputusannya dikabulkan atau tidak itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kalau Anda berkata, ya kalian berdoa nggak dijawab Tuhan, nggak dikabulkan. Karena imannya kurang besar. Nah ini juga penyesatan. Karena Paulus kurang besar apa imannya, tapi dia berdoa supaya duri dalam dagingnya dikeluarkan. Tuhan nggak kabulkan loh saudara. Halo? Ini bukan tentang bahwa saya berdoa itu mengajukan proposal lalu Tuhan semuanya oke, approve. Tetapi ini tentang apa? Tentang hubungan yang kita bangun bukan karena relationship, tetapi karena transaksional. Nah makanya kalau kita ingat cerita tentang Ayub. Ayub itu contoh yang baik tentang iman transaksional. Oke, mari kita lihat kehidupan kitab dari Ayub. Ya, kalau Anda baca 42 kitab atau 42 pasal maksud saya di kitab Ayub ini, Anda akan menemukan bahwa awalnya ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang, ketika Tuhan mengizinkan ujian iman itu datang dalam kehidupan Ayub, maka apa yang terjadi? Pasal 13, Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Kenapa? Tuhan, aku ini hidupnya kudus. Kenapa kok hidupku begini? Ini iman transaksional. Iman transaksional berbicara tentang apa? Saya nggak punya uang karena saya nggak dekat dengan Tuhan. Kalau saya dekat dengan Tuhan, ya tandanya saya kaya raya. Makanya kitab Yakobus dia bukan hanya menyindir tetapi memberikan arahan, bahkan dia memarahi jemaat saat itu yang imannya dibangun di atas apa? Kalau Anda tidak diberkati secara finansial artinya kurang dekat dengan Tuhan. Nah ini salah besar. Karena orang-orang yang diberkati Tuhan tidak dibuktikan dari uangnya banyak. Ya, maka saudara perhatikan baik-baik. Kadang-kadang begini, kita dekat dengan Tuhan supaya duitnya banyak. Begitu sudah disuruh memberi perpuluhan, ucapan syukur, berkontribusi, nanti saja. Bahkan pengajaran sekarang sudah mulai modern ya, zaman-zaman Gen Y, generasi milenial. Ya, saya ketemu 2 hari yang lalu, ada satu orang Kristen di perusahaan tempat saya memberikan pelatihan berkata apa? Pak, bukannya perpuluhan di perjanjian lama itu ada, di perjanjian baru nggak ada kan? Yang saya tahu di perjanjian baru itu bukan perpuluhan Pak Anta, tetapi memberi dengan kerelaan. Saya bilang, saya setuju, masalahnya kamu nggak pernah rela memberinya. Justru memberi dengan kerelaan itu jumlahnya bisa lebih besar daripada perpuluhan loh saudara. Ya, maksud saya apa? Saya setuju. Ini bukan tentang Tuhan saya dapat 1 juta, saya berikan 100. Bukan tentang itu. Tuhan juga tidak membutuhkan uang Anda. Tetapi mengapa penting kita memberikan uang kita, bukan memberikan, tetapi seperti kita dapat, saya orang pengusaha saudara. Semua pendapatan saya dipotong PPh. 21 itu pendapatan pribadi, dipotong PPN 10%. Jadi PPh saya bisa 5%, biasanya di akhir tahun kadang-kadang kurang bayar saudara, bayar lagi, lalu PPN juga dipotong. Jadi kalau Anda perhatikan baik-baik, ini tentang supaya hati kita tidak melekat kepada uang. Tapi hati kita melekat kepada pemberi berkat itu. Nah yang curang atau lucunya ketika kita datang kepada Tuhan mintanya uang, tapi ketika kita punya uang kita nggak melakukan apa-apa dengan uang itu. Ya, jadi saudara karena apa? Yang dibangun adalah transaksional. Contoh, saya diberkati Tuhan, saya kasih perpuluhan, persembahan, selesai ya Tuhannya. Terima kasih buat berkatmu, ini bagianmu, ini bagianku. Ah, inilah transaksional. Sehingga kalau kita lihat kehidupan Ayub, Ayub juga dia berkata apa? Aku bela perkaraku, aku hidup kudus. Bahkan Ayub ya, saudara setiap hari itu mereka anak-anaknya pesta, besok paginya Ayub ada korban bakaran untuk menguduskan anak-anaknya. Karena khawatir Ayub ketika pesta ada kata-kata kotor diucapkan, ada perilaku yang tidak baik, atau sesuatu dosa, maka dikuduskan. Sampai sebegitunya saudara, Ayub merasa dirinya kudus. Kalau saya kudus cinta Tuhan, kenapa ada masalah ini terjadi? Nah ini mindset yang perlu kita rubah.
Yesus mengasihi Lazarus, tetapi Yesus mengizinkan Lazarus mati. Ya, Saudara, ini yang menarik. Artinya apa? Jangan pernah berkata bahwa hidup di dalam Tuhan itu jalannya selalu mulus tanpa badai kehidupan. Oh enggak, salah besar saudara. Jadi kalau Anda berkata bahwa saya diberkati Tuhan, tetapi kenapa saya finansialnya seperti ini, saudara bertanya itu saja sudah salah. Ya, karena kita tidak bisa menukar iman percaya kita dengan dibuktikan dengan apa uang yang Anda miliki di kantong Anda. Ya, nah ini patut camkan. Lalu kemudian pasal 23, Ayub ingin membela diri lagi di hadapan Allah. Pasal 31, sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Inilah iman transaksional. Kalau saya hidup benar, saya pelayanan, saya kudus, saya baca Alkitab, maka seharusnya saya tidak mendapat masalah, kesulitan, tantangan, cobaan, apapun itu namanya. Sudah dengar baik-baik, siapapun Anda dan saya, kedekatan kita dengan Tuhan bukan berarti masalah tidak hadir dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berjanji bukan tidak ada masalah dalam hidup ini. Tuhan berjanji walaupun engkau di lembah kekelaman, tongkat dan gadaku akan menghiburmu. Ya, yang Tuhan janjikan adalah akulah Immanuel, aku beserta dengan engkau. Tapi aku nggak merasa tuh Tuhan beserta, itu hanya perasaan Anda saja. Tapi Tuhan tetap beserta. Anda tahu nggak tahu, suka nggak suka, Tuhan berjanji aku Immanuel. Jadi saudara dengar baik-baik, hari ini kita tidak bisa mengukur iman kita secara transaksional. Kalau Tuhan berkati saya maka saya memberi. Tuhan nggak berkati maka saya nggak memberi. Jangan-jangan karena Anda nggak pernah memberi maka Anda belum diberkati. Ya. Nah saudara, kalau saya mencintai anak saya dan hubungannya transaksional, maka setiap kali dia minta uang jajan, saya tidak akan kasih sebelum dia pijitin saya. Tolong pijitin satu badan. Ya, biasa saya tahu satu badan itu 110 ribu lah, begitu kira-kira. 120 ribu. Ya, karena anak kecil, ya diskon lah, nggak pakai sekolah lagi. Ya udah 50 ribu aja. Besok dia mau minta uang, pijit dulu. Mau minta uang, pijit dulu. Ini bapak sama anak atau bos sama bawahan. Nah ini yang penting saudara, ini yang penting. Sama dalam pelayanan, ketika kita melayani bersama-sama, kita dihubungkan karena sebuah status. Tapi ketika Anda tidak lagi melayani di tempat ini, apakah Anda masih bersekutu? Masih kenal, masih mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, nah ini kita bangun. Pada akhirnya Ayub sadar, dia tidak lagi membela dirinya, tidak lagi sombong rohani, tidak lagi Tuhan kenapa aku rohani, kenapa aku pendeta, aku baca Alkitab tetapi kok hidupku begini. Saudara dengar baik-baik, Ayub akhirnya pasal 40 udah mau habis tuh pasalnya. Pasal 40 dia merendahkan diri di hadapan Allah, bahkan pasal 42 dia mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Jadi saudara, Ayub itu pentingnya cuma di pasal 42. Pasal 1 sampai 41 nggak usah dibaca. Kenapa? Udah dicabut. Jadi kalau Anda baca lagi, baca, pasal 42, ciluba. Semua yang Ayub katakan udah dicabut. Artinya apa? Saya anulir, saya nggak jadi ngomong Tuhan. Udah nggak jadi. Apa yang saya katakan tadi, tolong jangan dimasukin dalam hati ya. Saya nggak sungguh-sungguh, saya nggak serius. Tolong jangan dibaca lagi. Ya, dan setelah itu Ayub mulai disertai, diberkati, dipulihkan keadaannya. Saudara dengar baik-baik, di masa sukar sekalipun, jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Dan jangan pernah mengukur kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan hanya dengan rupiah yang Anda pegang hari ini. Justru saudara, ada orang berkata, Pak, masa masuk akal sih Pak? Alkitab berkata siapa yang sebar harta tambah kaya. Bukannya sebar harta tambah miskin Pak. Saya nggak yakin tuh Pak, kenapa? Karena Anda nggak yakin dan nggak pernah praktek. Bagaimana kita bisa tahu benar atau salah kalau kita nggak pernah praktek? Makanya Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, praktek. Kita akan lihat bahwa jangan-jangan yang menghambat kita dalam hidup diberkati Tuhan, mencapai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa saudara? Karena kita tidak menabur. Ya, ada benih yang ditabur, ada roti yang dimakan. Nah sama Anda benih dijadikan roti juga, dimakan juga. Padahal kalau benih kita makan, kita akan dapat roti saudara. Ya. Nah ini yang kita lihat di dalam kitab Ayub, iman transaksional. Saya mau pemirsa dimanapun Anda berada hari ini, jangan mempunyai iman transaksional. Milikilah iman apa? Relasional. Oke, mari kita lihat. Ada satu ayat di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Ini analogi tentang kerajaan Allah. Dikatakan apa? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi sudah dengar baik-baik. Ya, buat Anda yang pelit-pelit di luar sana.
Buat Anda yang tidak mau pernah rela memberi, tidak pernah mau menabur, tidak pernah mau berkontribusi menolong orang lain, tidak pernah mau dirugikan secara materi. Saudara, Anda berpikir bahwa materi itu penting buat saya dan ketika saya mati pun materi akan mengikuti saya. Tidak, saudara. Perhatikan baik-baik di sini, kerajaan Allah bukan tentang perut kenyang, bukan tentang makanan dan minuman. So Anda tidak bisa berkata aku mau datang kepada Kristus, mau sungguh-sungguh pelayanan supaya apa? Supaya perutku kenyang. Enggak bisa. Anda akan sama seperti orang banyak tadi yang ditegur Tuhan. Engkau datang kepadaku karena supaya perutmu kenyang. Ya. Nah, tetapi kerajaan Allah itu tentang apa? Tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, puji Tuhan di belakangnya ada oleh Roh Kudus. Jadi bukan sukacita yang ajeb. Itu sukacitanya saat itu. Begitu bangun pagi, begitu lihat kehidupannya, oleng lagi, sedih lagi, saudara. Tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Saudara, dengar baik-baik. Kebenaran, kalau kita hidup dalam kebenaran, maka hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian damai sejahtera. Damai sejahtera itu mahal sekali, saudara. Kenapa? Untuk Anda berani jalan jam 11, jam 1 pagi, jam 11 malam, di tengah jalan dan merasa damai, Anda perlu ke Singapura dan itu mahal. Halo? Coba Anda sekarang ke Grogol, jam 1 pagi, jalan, sendirian wanita. Berani? Oh, damai sejahtera itu mahal. Kenapa mahal, saudara? Kalau Anda menipu orang, Anda utang nggak dibayar, Anda lari-lari, lalu kemanapun Anda pergi sampai ke ujung dunia pun, perasaan bersalah itu ada nggak, saudara? Kalau masih punya hati, ada. Kalau Anda sudah iblisnya, berarti nggak ada, saudara. Tapi pasti nggak enak rasanya. Contoh, Anda membohongi orang lain. Di mana beratnya? Beratnya adalah saya perlu mengingat-ingat kebohongan-kebohongan saya. Supaya apa? Nanti suatu hari lagi kalau dia ketemu menanyakan hal yang sama, saya perlu sinkronisasi dengan jawaban saya sebelumnya. Dulu gue bohongnya apa ya? Dulu gue ngomongnya apa ya? Berat gak, saudara? Berat. Jadi kebenaran, damai sejahtera, lalu sukacita. Zaman sekarang orang sukacita itu gak gampang, saudara. Tetapi di masa pandemi susah sekalipun, kalau Anda tetap hidup dalam kebenaran, hidupnya damai, saudara, terus bisa tersenyum sukacita, itulah kerajaan Allah berarti ada dalam diri Anda. Amin. Amin. Jadi saudara, kalau Anda memberi nggak ada damai, percuma juga. Anda memberi harus sukacita. Amin. Anda memberi dalam kebenaran. Amin. Jadi saudara jangan pernah berkata bahwa aku mau taat kepada Tuhan jika Tuhan melakukan ini kepadaku. Jika Tuhan berkati aku mau melayani Tuhan. Saudara jauhkan itu baik-baik karena kerajaan Allah yang terpenting bukan tentang makanan atau minumannya. Nah, lalu saya tutup dengan 3 poin terakhir. Saya mendorong dimanapun pemirsa berada, mulailah bangun hubungan Anda dengan Tuhan karena relasi, bukan transaksi. Ini konyol-konyol Bapak Ibu Saudara. Ada yang perpuluhannya tiap tanggal 1. Tiba-tiba dia kelewat. Tanggal 3 belum perpuluhan. Lalu dia naik motor ngebut, dia jatuh dan dia berkata apa? Ini gara-gara gue gak perpuluhan. Ini gara-gara perpuluhannya terlambat. Orang-orang dikuasai seperti Tuhan itu bawa pecut, saudara. Kalau Anda miss, plak, begitu saudara ya. Seolah-olah Tuhan debt collector. Saudara jangan jadikan Tuhan seperti itu. Tuhan menggendong kita. Tuhan mati ketika kita salah dan berdosa. Saudara, ketika Tuhan berkata, Bapa berkata kepada Yesus, Yesus dibaptis. Lalu inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah pelayanan? Belum. Yesus sudah merubah air jadi anggur? Orang lumpuh berjalan? Orang mati bangkit? Belum. Yesus sudah kerja apa untuk memuliakan Bapaknya? Belum. Inilah tanda bahwa Allah Bapa mengasihi mencintai kita tanpa pamrih. Yesus belum pelayanan udah berkata apa? Aku mengasihi dia, kepadanya aku berkenan. Luar biasa saudara. Ya. Nah 3 tanda hidup dengan relasi dengan Tuhan. Dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Mari kita lihat ayat 26 dikatakan apa saudara? Ayat 26 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku karena kamu perutnya sudah kenyang. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Tanda relasi dengan Tuhan, mari kita bangun pertama adalah dasarnya bukan perut kenyang, tapi hati yang percaya. Sekali lagi saudara, bukan perut kenyang dasarnya. Memang jemaat ini aneh-aneh saudara. Kita juga melayani jemaat katakanlah yang menengah ke bawah. Ada kupon dia bisa ambil sembako. Ternyata jemaat yang sama dijadikan pekerjaan saudara. Dia ke gereja lain ambil sembako,
Di gereja lainnya ambil sembako, gereja lainnya ambil sembako. Lalu dia lakukan itu 3 bulan berturut-turut, dia buka toko sembako, saudara. Ya, ini jadi menarik, kita nggak tolong kasihan, kita tolong tapi dipermainkan begitu, saudara. Sehingga dia datang kepada Tuhan, dia ke gereja, terdaftar sebagai jemaat, punya kartu induk jemaat. Itu tujuannya bukan apa? Bukan tentang saya mau membangun kedekatan dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mencari hatinya. Tapi cari tangannya Tuhan terus, berkatnya apa? Nah, kalau kita mentalitas iman kita dengan Tuhan adalah bukan hubungan, tetapi perut kenyang, bukan hati yang percaya. Saudara, kalau saya menikah sama istri saya punya hati percaya, saudara. Amin. Tuhan juga percaya dengan kita, Tuhan percaya, saudara. Berikan kepercayaan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, aku tidak membangkit-bangkit, begitu ya. Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan berkat. Mari kita bangun kepercayaan kepada Tuhan. Apapun situasi masalah persoalan kita, Tuhan senantiasa menyertai kita. Milikilah hati yang percaya. Aku percaya Tuhan, badai pasti berlalu. Aku tahu Tuhan ini untuk memperkuat otot imanku. Aku percaya Tuhan bahwa ini akan membuatku semakin mengenal apa atau siapa karakter Tuhan itu. Dan yang kedua, ayat 27, saudara. Poinnya adalah fokusnya bukan pendapatan, tapi pengenalan. Amin. Pengenalan. Mari saudara, kita ini hanya tahu Kristus, melayani Kristus, jangan-jangan kita nggak mengenal Kristus. Ya. Dan engkau akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu ayatnya. Ayat lain berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sama-sama aletheia, kebenaran. Berarti kalau kita gabungkan dan kebenaran dan dan engkau akan mengenal Yesus, dan Yesus akan memerdekakan engkau. Dan kata mengenal itu bahasa aslinya ginosko. Ginosko artinya apa? Hubungan intim antara suami dengan istri. Dan ketika akhir zaman Tuhan berkata, pergilah kalian, aku tidak ginosko dengan kalian. Aku tidak mengenal kalian semua. So kita perlu membangun hubungan pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Bukan hanya aku percaya Tuhan supaya pendapatan banyak. Tapi aku percaya Tuhan supaya aku mengenal Dia. Dan yang terakhir Anda bisa lihat di ayat 28 dan 29. Poinnya adalah hasilnya bukan atas pekerjaan manusia. Tetapi karunia Tuhan. Saudara, orang Yahudi sukanya kerja. Sampai sekarang konsep kasih karunia itu sulit buat mereka. Makanya di Alkitab Anda bisa membaca, Tuhan apa yang harus ku perbuat. Ya, orang Yahudi agama aja sibuk, saudara. Ya, sibuk ya. Kalau beragama, hukum Taurat ada 613. Itu mesti dia taati, ada sekuensinya, daftarnya dan sebagainya. Dan Tuhan berkata, yang harus kamu perbuat adalah percayalah kepada Tuhan. Menarik ya ayat ini, saudara. Jadi apa yang harus kukerjakan Tuhan? Yang harus kamu kerjakan, percaya saja. Saudara, kalau kita hubungannya relasi dengan Tuhan, maka semua berkat, penyertaan, pencapaian, itu semua anugerah kasih karunia, bukan pekerjaan manusia. Jangan pernah berkata bahwa aku begini karena aku bisa sendiri. Saudara, mulailah membangun relasi dengan Tuhan dan buang jauh-jauh iman transaksional. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan, maka Anda akan fokus kepada hati yang percaya kepada Dia. Dasarnya adalah saya percaya kepada Tuhan. Yesus Tuhan Juru Selamatku, percaya dalam hati. Yang kedua, saudara, Anda akan fokus pada pengenalan, bukan pendapatan. Walaupun pendapatannya nggak naik, saudara, nggak masalah. Nggak ada urusan iman dengan pendapatanku. Dan yang ketiga, saudara, Anda apa? Saya lihat lagi, saudara, Anda fokus kepada kasih karunia, bukan pada pekerjaan sendiri. Kita mengandalkan Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan diri kita sendiri. Saya berdoa supaya saudara diberkati Tuhan dan mengalami relasi dengan Tuhan makin dekat dan membuang jauh-jauh hubungan transaksional dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, yang mengucap syukur malam hari ini. Buatlah kami mengerti dan biarlah Tuhan iman kami diperbaharui. Kami percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh karena hati kami percaya. Kami percaya kepada Tuhan karena kami mau mengenal Tuhan bukan supaya kaya. Dan kami berdoa, kami mau mengenal Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan karena kami mengikuti keyakinan kami atas anugerah kasih karunia Tuhan. Bukan karena atas pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada di dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang percaya katakan amin. Menyapa setiap daripada Anda sekali lagi pada malam hari ini. Bukan kebetulan kalau Anda sedang tune in di Facebook Anugerah Ministries.
Dan juga saya mau menyapa setiap daripada Anda malam ini yang kebetulan lagi online. Kita percaya sebagai anak Tuhan, langkah kaki kita diatur oleh Tuhan. Ada amin? Yuk kita saling bertegur sapa malam ini. Saya mau bercengkrama atau bertegur sapa dengan Anda setiap daripada Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sejak dari tadi sudah online di Facebook Anugerah Ministries. Saya berdoa dan berharap bahwa tentunya Anda baik-baik saja seperti bagaimana Tuhan juga sudah memelihara dan memberkati kami. Yuk saling share yuk. Masih ada kesempatan, ini bentar lagi ada bonus round. Saya mengajak setiap daripada Anda untuk berbagi dulu. Anda boleh share ulang kepada halaman Anda pribadi tentunya. Sehingga lebih banyak lagi teman-teman atau keluarga Anda. Mereka juga bisa mengikuti kebaktian pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Kemudian yang kedua, bonus round. Haleluya. Ya, menyapa teman-teman sekalian yang saat ini sedang online bersama dengan kami. Saat ini kami baru saja on air di Facebook Live Anugerah Ministries. Dan satu lagi yaitu di IG Live Daniel Hendrata. Nah, menyapa setiap daripada Anda yang baru saja online, kita percaya bahwa malam ini adalah malam yang dahsyat, malam yang luar biasa. Saya berdoa bagaimanapun dalam kondisi apapun kehidupan Anda, ya, perlindungan Tuhan itu sangat nyata buat Anda sekalian. Tadi baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Anta Kirana. Nah, beliau adalah seorang teman yang cukup dekat dengan saya. Nah, malam ini saudara kita akan bincang-bincang dengan dia. Puji nama Tuhan. Yuk kita ikuti bincang-bincangnya ya. Halo, selamat malam bro, apa kabar? Baik. Thank you Ini banget dong. nih. Oke, praise the Lord. Thank you banget untuk waktunya. Iya. Sehat-sehat ya. Amin, puji Tuhan. Sebelum nanti kita masuk ke bincang-bincang tentang apa yang tadi bro khotbahkan dan beberapa hal, kita mau mulai dari pertanyaan boleh nggak nih? Boleh dong. Boleh ya? Saya kan di sini udah siap ditanya. Siap ditanya ya. Jadi ini ada di kursi panas nih. Kursinya juga warna merah, panas Oke. banget. Jadi Bentar, kok kayaknya deg-degan juga nih ya. deg-degan ya. Kenapa deg-degan? Mau ditanya soalnya. Mau ditanya ya. Ini pertanyaannya apa ini? Tapi jawabnya harus cepat loh ya. Jadi nggak boleh mikir terlalu lama, mungkin cuma 2 detik, 3 detik harusnya. Oke. Oke, siap ya. Oke teman-teman, kalau Anda kebetulan baru saja menyaksikan melalui IG Live Daniel Hendrata, saya mengajak Anda untuk share dulu kepada teman-teman Anda, mungkin kepada sahabat-sahabat Anda bisa share ulang kepada terutama yang ada di IG, karena biasanya kami jarang sekali untuk IG Live, karena udah begitu banyak orang-orang yang IG Live. Tapi malam ini saya percaya bahwa perbincangan ini akan menjadi berkat, karena beliau ini adalah orangnya yang keren banget gitu, betul banget ya, puji Tuhan. Siap bro? Siap ditanya? Siap. Oke, siap langsung jawab ya. Ya. Yang pertama, lebih enak mana jadi bisnismen atau pendeta? Enaknya bisnismen. Oke, yang kedua, anak cowok atau anak cewek? Cowok. Cowok. Ingat-ingat jawabannya ya. Kemudian makanan Indo atau makanan Western? Indo. Oke. Iman besar atau iman kecil? Iman besar dong. Iman besar. Oke. Gemuk atau kurus? Cepat bro. Gempal. Gempal apa itu? Iya. Ya kurus lah, kurus. Kurus ya. Yang terakhir nih. Mana yang lebih baik? Jadi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Orang kaya. Yuk kita ngomong-ngomong. Gimana? Udah begitu aja nih? Udah dong. Oke. Gimana? Kok bisa enak jadi, tadi apa jawabannya pendeta? Atau Businessman. Ya, gimana? Ya sekali lagi definisi enak kan kalau langsung kepada hedon gitu ya, kepada daging, ya enak businessman. Oke. Karena ketika bisnis saya kan di training, di coaching, consulting, ketika memberikan training pelatihan, ya 20 orang, 25 orang, itu kan income saya tuh harian. Jadi kalau sehari ngajar, ya sekian puluh gitu kan, ya enak lah. Kalau di bisnis kan kita pasti dapat uang gitu loh. Alright. Secara uang mengalirnya enak. Secara manusiawi ya. Iya, secara daging nih. Masih inget nggak pertama kali jadi coach atau jadi business consultant? Oke. Waktu itu kenapa? Apa yang bisa membawa bro untuk sampai ke sana? Oke, jadi waktu itu anak saya anak saya yang pertama Joyce masih di perut istri saya 3 bulan. Untung ya perut istri ya. Betul, Bukan perut saya. ya. Oke ya. Terus kita tinggal di rumah 1 lantai di daerah BSD, angsuran 15 tahun, baru ngangsur 2,5 tahun. Ya. Sorry, baru ngangsur 2 tahun. Ya, mobil Yaris saya juga masih ngangsur 4 tahun, angsuran 2.841.000. Waduh, ingat banget. Karena saya bayar, bro. Ya, biasanya yang bayar inget itu. Ya. Alright. Nah, saat itu pagi itu saya kerja di perusahaan Amerika, perusahaan training Amerika. Jam 5 itu saya melakukan kebiasaan saya, yaitu di toilet. Dan di toilet itu saya nangis. Karena kok saya bangun pagi-pagi begini, istri saya tinggal lagi keadaan hamil, lalu klaster itu kanan kiri depan belakang gak ada orang, karena saya beli dari Tanah Merah.
Ya, harga rumahnya kalau nggak salah pasti 409 juta. Wow. Oke. Dan saya pulang malam dan capek, sebulan saya ngajar, bayangin. Waktu kerja saya 20 hari. Saya ngajar bisa 21 hari. Wow. Berarti kan Sabtu atau Minggu pasti kena tuh. Ya. Oke. Dan saya merasa secara fisik lelah, capek. Terus namanya pasutri baru. 2012 ini ya? 2011. Oh 2011. Di bulan Oktoberan. Oke. Lalu saya malamnya curhat ke istri. Say, gimana kalau saya resign aja? Lalu istri saya berkata, loh nanti kita makan apa? Nasi, say. Saya ingat itu. Nanti kalau kita nggak dapat bulanan gimana? Gimana kalau mingguan? Ya pokoknya saya pantang menyerah. Tapi namanya sudah Kristen gitu kan. Gini say, kamu doakan. Saya sudah punya kompetensi, kemudian sudah pernah pengalaman. Ya. Saya pengen usaha sendiri. Ini bidang jasa sepertinya bisa. Memberanikan diri. Padahal keberaniannya udah dari kapan-kapan tapi nggak berani-berani juga. Ya. Mumpung belum lahir ini anak, makin banyak buntut biasanya makin pengecut. Ya. Makanya 3 bulan, oke jalan. Istri saya berdoa selama sebulan, jam 12 kurang malam, dia bangunin saya. Say, oke deh. Kaget saya. Apa yang oke? Usaha sendiri. Yakin lu? Iya deh. Kenapa lu yakin? Nah ini saya nggak pernah lupa. Dia bilang begini, saya yakin menikah sama kamu, saya nggak akan miskin. Wow. Langsung Superman dong. Teng 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 teng. Walaupun masih miskin kan. Teng 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 gitu. Ya. Nah, di situ awal mulanya dan kita berjanji kalau sampai nanti ada apa-apa jangan saling menyalahkan. I see. Ya, karena Penting gaji ya, saya karena ada kesepakatan dari istri dulu nih. betul dan gaji saya saat itu di 2011 itu 12 juta. Wow. Ya, dan itu cukup menolong kan? Ya. Akhirnya 2012 Januari melangkah. Teman-teman tahu apa yang terjadi di minggu pertama? Tidak terjadi apa-apa. Gak ada customer mas? Tetapi minggu kedua dan minggu ketiga Ya. tetap tidak terjadi apa-apa. Minggu yang keempat saya dapat proyek pertama kali 75 juta. Ya, berarti itu udah berapa kali lipat gaji saya? Oke, berapa kali itu? 11 bulan rumah saya lunas. Wow. Yang masih ada sebenarnya sekitar 13 tahun lagi. Ya, Wow. puji Tuhan. Ya, dan sejak dari itu Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sampai akhirnya pelayanan tetap jalan, tetapi Ya. Tuhan menolong kami di dalam bisnis ini. Alright. Nah berarti menarik banget nih. Capek itu loh, capek rasa Nah, nggak saya bisa. mau tanya nih, tadi yang dapat bisnis pertama kali 75 juta itu perasaannya pertama kali pada waktu bro execute bisnis itu gimana? Masih ingat nggak? Nangis di parkiran berdua sama istri saya. Waktu mau masuk ke gedung nih? Begitu dapat. Oh begitu dapat. Di mobil kita berdua nangis. Karena project itu pertama kali itu dapatnya setelah saya khotbah di gereja GBI. Wow. Dan yang kasih project salah satu pengusahanya. Wow. Wow. Jadi, Dia lihat saya khotbah, ngobrol-ngobrol, training. wow. Jadi begitu Sampai selesai. hari ini nggak ada orang yang undang saya untuk kasih training ya? Begitu ya? Konsultan ya? Oke. Gimana nih? Sertifikasinya apa ya? Mesti ada yang undang dong. Wah. Oke. Nah, pertanyaan saya nanti. Ya. Bagaimana perasaan bro pada waktu execute bisnis itu pertama kali ngomong di depan begitu banyak orang perusahaan itu? Oh, kalau ngomong biasa. Ya. Ya, yang nggak biasa itu setelah dibayar. Hmm. Nah, kalau ngomong biasa. Saya biasa ngomong, wah banyak training motivasi, Nggak soft skill. maksudnya gini, kan istilahnya you used to be pekerja di sebuah perusahaan. Saya tahu profesionalisme pasti orang tampak luar ngelihat wah ini Anta Kirana luar biasa nih. Tapi dalam hati kan ada pergolakan nih. This is it. This is my first client. This is my first project. Yeah. I cannot fail gitu. Yeah. Mungkin malamnya nggak tidur atau apa gitu. Misalnya. Oh, kalau saya ditanya begitu, memang nggak terlalu deg-degan. Nggak terlalu dekat. Ya, karena waktu bekerja di perusahaan training Amerika itu yang saya hadapi CEO. Ya kan? I see. Dan saat itu hanya ya staff-staff saja. Oh I see. Ya, Oke. jadi menurut saya secara jam terbang itu udah nggak pernah, aduh ini nanti first project enggak. Oh, Yang I see, bikin oke. deg-degan itu adalah ketika sudah dibayar sama Ya. istri di rumah itu berdoa dan nangis kan. Wow. Nggak nyangka kok bisa ya kita hidup kok dapat begini tuh kok bisa gitu loh. Iya, Nah iya. itu rasa itu yang kalau ingat kembali ke sana kan Orang kita bilang bisa. surreal gitu ya. Betul, makanya saya bilang ke istri saya waktu pandemi jalan, saya bilang ini, kita lihat ke belakang. Ada banyak hal yang susah banget dalam kehidupan kita. Right. Ya, waktu pertama kali itu saya jual anting-anting istri saya, lalu nggak punya bensin, lalu gestun 2 kali. Ya. Ya, Anda tahu gestun ya, gesek tunai gitu kan. Ya banyak lah ya. Udah pengalaman kan? Ada pengalaman kan di sini? Lalu Ya. banyak hal di belakang hidup kita itu yang pahit. Ya. But yet Ebenezer, Tuhan sertai kita sampai hari ini. Amin. Jadi ayo apapun yang depan kita hadapi bersama.
Ya, itulah. Nah, berarti orang kadang-kadang kan mendengarkan ini, saya yakin banyak teman-teman yang menyaksikan di luar sana atau mungkin dalam ruangan ini, wah besok gue jadi pengusaha nih. Nah, tetapi kita lihat juga ada ternyata menjadi pengusaha itu punya berbagai macam segudang resiko. Nah, how to start kalau misalnya dalam kondisi seperti ini orang-orang terkena istilahnya bekerja di suatu perusahaan orang pun ada begitu banyak orang yang gajinya dipotong. Ya. Nah, apa nasihat bro untuk orang-orang yang pengen menjadi pengusaha pada zaman ini nih? Oke. Covid ya, Covid. Ya, sebenarnya kalau ada training atau seminar brosurnya tulis jangan mau jadi pegawai, jadilah pengusaha. Buat saya nggak tepat. Karena? Kalau semuanya pengusaha, pegawainya siapa? Kan itu paling logis ya. Sense. Semuanya pengusaha, siapa pegawainya? Ya, nah, tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Contoh, ketika kita punya bos, kita pengennya nggak punya bos. Ya. Pengennya nggak dimarahin, pengennya bisa bangun sesukanya, pengennya nggak ikut macet, masuk jam 12 siang, pulang jam 1 siang. Kan begitu pengennya. Betul. Tapi ternyata ketika keinginan itu diberikan, ternyata dia nggak bisa sendiri. Memang untuk dia bisa produktif, harus punya bos. Nah, jadi kalau teman-teman jadi, katakanlah jadi direktur operasional, itu kan pegawai. Tapi kan hidupnya indah juga. Gaji 160 juta. Ya. Lalu dapat mobil minimal di Velfire. Lalu ini. Loh kalau hidupnya indah kenapa harus jadi pengusaha? Ya. Nah sebaliknya ada orang yang termakan isu ini lalu pokoknya jadi pengusaha. Yang penting kartu namanya CEO. Right. Tapi jualan tahu atau apa CEO miskin juga. Tapi lebih senang bangga CEO-nya. Nah kalau yang saya besar-besarkan bukan nomor 1, number 1, motivator nomor 1 pria. Nomor 1, udah ada ya, motivator nomor 1 pria yang agak cabi. Misalkan begitu kan? Kan nggak ada itu ya. Nah nggak perlu begitu juga. Karena justru ketika kita masuk ke dalam bidang itu, lalu saya yakin punya kompetensi ini dijalankan, buat saya yang penting bukan positioning atau brandingnya. Yang penting adalah dapatnya apa. Ya. Lalu pertanyaan saya dengan statement bro ini, apa yang menjadi drive orang pada saat ini mereka harus memutuskan apakah saya tetap akan menjadi pegawai atau saya harus menjadi pengusaha? Ya sebenarnya mereka nggak punya pilihan. Karena kan istilahnya gini, mungkin aja juga orang yang pilihan seperti punya bro, gaji udah 12 juta. Bagi ukuran zaman sekarang pun bagi banyak orang, that's pretty good. Tetapi apa yang membuat waktu itu bro, istilahnya gini, yang membuat harus orang itu membuat keputusan bahwa enggak deh, sekarang saya harus menjadi pengusaha. Karena tadi ada orang yang bilang juga, kepingin bangun siang, kepingin nggak bisa diatur, kepingin main game terus nggak ada yang marahin, misalnya seperti itu. Nah apakah itu motivasi itu cukup untuk membuat orang menjadi pengusaha gitu? Enggak ya. Nah saya kebetulan bukan gamers, jadi saya nggak main game, nggak aneh-aneh yang begitulah waktu saya. Bahkan dulu saya kalau tidur siang pun merasa bersalah. I see. Iya, jadi saya tipe yang bekerjanya itu pokoknya do the best gitu. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kalau hari-hari ini kan pengusaha itu terpaksa untuk bisnis kuliner, terpaksa jualan kopi, terpaksa, semuanya serba terpaksa. Oke, ya? Jadi terpaksa pun oke. Ya, bukan oke, no choice. No choice ya. Namun yang menarik adalah apa? Menjadi pengusaha, entrepreneur tidak wajib. Tetapi melatih diri memiliki entrepreneurial mindset itu perlu. Karena? Karena itu life skill, ketika masalah datang, kita survive. Kalau enggak kan gila. Ya. Nah makanya teman-teman saya ini ketika dia berkata gaji dipotong 60%, 75%, bahkan nggak dipecat tapi nggak digaji. Jadi kalau lu resign, yang nggak dapat pesangon, kita nggak pecat kok, hanya nggak gaji doang. I see. Bahkan kemarin saya ngobrol ada satu pilot yang nggak digaji tapi terbang terus. Daripada keluar nanti dipecat nggak ada pekerjaan. I see, karena urusan Kemenraker juga berat banget pada saat ini. Nah kalau ditanya apa sih utamanya saya pengen usaha sendiri. Utamanya saya merasa panggilan itu dan saya pengen punya waktu yang banyak dengan istri saya. By the way ya, saya punya personal mission statement itu sederhana. Gimana? Lovable daddy, sebentar. Loving husband, lovable daddy. Wow. Ya, jadi saya kalau mati besok nih, saya tuh udah puas. Karena anak-anak saya dari kecil, dari apa saya tuh ikutin semuanya. Ikutin gak pernah miss. Sampai satu hari pernah ada satu sesi hari Sabtu dan saya tolak karena hari itu saya berenang sama anak saya. Dan yang ngundang marah. Sombong ya, udah gak mau duit ya. Bukan itu Pak, ini tentang saya menepati janji kepada anak saya. Bukan hanya itu, di Samarinda saya punya customer dan dia minta saya setiap minggu datang 5 hari, nanti pulang lagi. Pulang gede. Dan saya tolak. Karena pada akhirnya duit itu nggak pernah habis.
pasti ada lagi peluang, ada lagi opportunity. Kalau kita tidak mencukupkan diri, nggak akan pernah cukup. I see. Jadi, So, saya sangat ingin sekali punya quality time dengan keluarga saya. Main, berenang. Ya, sampai hari ini, setiap malam nih hari ini, Berenang anak saya terus, kalau berarti? tidur rebutan sama saya. oh saya kira berenang terus. oh saya kira. Ya, mau sama papa, Iya, pokoknya rebutan terus. Jadi kita dekat sekali gitu. Itu yang menjadi trigger sih. I see, oke. Nah berarti istilahnya menjadi pengusaha itu bisa nggak kalau saya sebut sebenarnya adalah kalau kita sebagai anak Tuhan. Sebenarnya pengusaha itu adalah sebuah panggilan. Is that okay? Is that valid? What do you think? Oke, memang ada dua saya kenal. Yang pertama career, yang kedua calling. Ya, career itu sesuatu yang saya pilih buat saya. Calling itu sesuatu yang Tuhan pilihkan buat saya. Career itu tentang duit, calling itu tentang menggenapi rencana Tuhan. Karena kan ada orang berpikir gini, kalau saya nggak jadi pengusaha bagaimana saya bisa menjadi berkat? Oke, Ada orang yang bisa berpikir gitu dan Betul. it's valid juga. Tetapi ternyata pada waktu mereka menjadi pengusaha, they don't have what it takes. Bahwa ternyata menjadi pengusaha itu susah banget. Istilahnya kamu pikir kamu bisa bangun siang, Iya. ternyata karena tidurmu jam 7 pagi baru kamu Enggak. bangun siang. makanya yang dibayangkan orang itu nggak begitu. Yes. Ya, Kamu pikir kamu bisa punya waktu begitu banyak, nggak ada yang marahin kamu, ternyata kamu yang marahin orang karena begitu banyak tekanan yang ada. betul. Belum bicara tentang pilihan bisnis. Makanya pilihannya kan jasa atau barang. Betul, Nyetok barang atau enggak. betul. Nah, jasanya apa? Ada 5 yang bisa laku. Apakah kesehatan, apakah pendidikan, apakah hiburan. Ya. Kemudian ada 2 lagi misalkan gitu ya. Nah, kita pilih. Nah, saya tahu bahwa bisnis saya itu kalau sebulan saya ngajar 2 hari saja, hidup saya udah cukup sekali. Wow. Ya, jadi saya bukan tipe yang pengen punya target setahun itu ratusan miliar atau apa. Ya. Pokoknya anak mau sekolah, istri mau belanja, kita mau jalan, ada udah. Bukan yang kaya raya sampai apa, dikejar terus enggak. Bisa nggak orang tanpa menjadi pengusaha diberkati melimpah oleh Tuhan? Bisa dong, Bisa ya? bisa dong. Karena diberkati melimpah itu bukan tentang mendapat, tapi tentang mengelola. That's good. Ya, karena ada orang gajinya 38 juta, pandemi, stres. Kenapa? Angsurannya dimentokin. I see. Semua dibeli. Iya loh, karena apa? Di pelayanan saya punya teman baik nih, salah satu sponsor yang luar biasa. Ya, Kalau dilihat modelnya sederhana orangnya, oke, pegawai sebuah perusahaan besar, oke, tapi direktur. oke. Nah, kalau dibilang untuk pelayanan misi, dia salah satu yang berani memberi yang lebih besar daripada banyak pengusaha. Ya, Nah, sehingga saya punya satu kesimpulan. Saya bertemu dan kenal orang ini, saya cukup kaget bahwa ternyata nggak lu harus jadi pengusaha. ya. Karena ada banyak pengusaha yang sudah kaya raya, tetapi mindset mereka sangat, maaf nih, miskin banget. Betul. Sehingga mereka nggak bisa berbagi, everything is about me, myself, and Yeah. my family and I. Orang lain nggak boleh. Tetapi ternyata di satu sisi ada juga yang non pengusaha, yang Tuhan izinkan menjadi kaya raya, Iya, karena mereka menjadi pengelola perusahaan yang sangat besar. Dan mereka berhati lebih besar daripada banyak pengusaha. betul. Luar biasa banget itu ya. Betul, karena kalau ketika orang mau jadi pengusaha, saya mau jadi berkat nanti kalau udah punya usaha, itu hanya klise-klise aja supaya kelihatan rohani. Karena sekarang you nggak jadi berkat, bagaimana nanti kalau besar jadi berkat? Betul, Alright. Yosua ketika dipimpin oleh Musa, ayo kita serang. Begitu menggantikan Musa, Tuhan berkata berkali-kali loh, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya. Ketika jadi bawahan ngomongnya gampang. Begitu jadi bosnya, lain cerita lagi. Alright, jadi istilahnya kalau kita menjadi anak Tuhan semestinya untuk diberkati Tuhan tidak, it's not about you being a businessman or you being somebody else's worker. Bukan Anyone, itu ya. anyone. Tetapi Tuhan bisa memberkati orang siapapun juga istilahnya. Betul, Jadi betul. kenalilah kehendak Tuhan. Ini pertanyaan pertama. Ya, oke. Apa yang membuat Anda menjadi pendeta? Dan? Oke. Kalau menjadi pendeta itu nggak enak. Nah, saya itu tulangnya tulang pelayanan. Alright. Saya meyakini itu. Dan sejak bertobat tahun 98, memang saya dekat dengan Tuhan pelayanan, lalu bergabung sebuah gereja yang memang melayani, terus melayani. Jadi walaupun saya berusaha atau bekerja, tetap saya nggak pernah lepas pelayanan. Ya, jadi ada sebuah divine encounter ya. Saya bertemu dengan Tuhan itu ceritanya unik ya. Ceritanya ikut retreat, lalu mau cari cewek di Batu Raden. Ada 2 hamba Tuhan yang saya cari akhirnya ketemu, yang melayani saya dulu, akhirnya udah ketemu. Lalu saya nggak mau maju, saya nggak mau didoakan, ngapain sih begitu? Saya juga karate, didoakan, tumbang, nangis dan nggak bisa apa-apa saya. Wow. Itu divine encounter buat saya. Cuma saya nggak terlalu banyak bluffing untuk hal ini. Ya. Lalu begitu masuk dalam pelayanan, saya meyakini justru begini. Justru saya sering bertanya kepada gembala-gembala, Pak, gimana kalau saya full time aja di full dan saya tinggalkan bisnis? Wow. Dan semua yang saya tanyakan berkata apa? Jalan aja dua-duanya.
Sampai hari ini bro. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah saya perlu retret tumpang tangan, KKR retret supaya saya punya hati buat jiwa-jiwa? Enggak, saya pengen melayani. Bahkan hari ini 85% saya punya itu di gereja. Justru bisnis enggak. Dan dari Maret sampai Juli kosong, saya ada project. Puji Tuhan Agustus masuk 1 project. Tuhan berkati dan kita happy sekali. Luar biasa, Tuhan baik ya. Jadi istilahnya memang benar, hidup kita ini adalah tentang Tuhan. It's not about us gitu ya. Menjadi pendeta, menjadi pengusaha, menjadi pegawai di sebuah perusahaan, it's not about us anyway. Asal nama Tuhan dipermuliakan. Alright. Betul. Nah kemudian pertanyaan kedua, kenapa pilih anak cowok? Oh ya, saya terpengaruh oleh Chinese cat. Ya. Dan saya itu sering membayangkan kalau saya punya anak cowok, saya mau ajak berantem. Ya dulu kan saya karate itu, ya. Kemudian ajak main, kayaknya lebih cocok gitu loh. Daripada main bunga-bungaan, kecil-kecilan. Udah gitu ya, udah main bunga-bungaan itu. Udah. Akhirnya main juga gue. Ya. Dan anak saya yang pertama itu yang cewek, ya agak perasa. Yang cowok, persis kayak saya tuh. Ya. Jadi Tuhan juga baik. Jadi kalau saya perhatikan kehidupan saya bro ya, itu every detailnya itu Tuhan nggak berhutang sama sekali. Bahkan ketika istri saya pertama kali hamil lalu akhirnya keguguran karena kita, bukan keguguran, blighted ovum. Rahimnya gede, anaknya nggak ada. Istri saya pernah tuh, 2 kali. Oh 2 kali, ini sekali ya? Oh 1 kali ya. Tapi istrinya benar ya? Istrinya benar. Ini istri saya kan, itu kan, yang paling cantik ini kan. Ya oke, benar. Recovery-nya bagus ya, Iya, recovery-nya ya. Nah jadi sejak itu bingung, aduh dapat nggak ya, apa nggak, akhirnya dapat, terus sepasang lagi. Wow. Ya jadi senang gitu. Saya tahu bagaimana dengan cewek, saya tahu dengan cowok. Jadi nggak bertanya-tanya kan, ngerti semua, mengalami sebaik itu Tuhan. Alright. Nah cerita dong tentang your love story gitu. Dulu sebelum menikah dengan istri bro ini, 1 sesi loh. pacarannya berapa kali? Jadi sebenarnya saya itu termasuk yang nggak pernah punya pacar. Karena hubungannya selalu tanpa status. TTM maksudnya? HTS. Apa tuh? Hubungan tanpa status. Ya, karena kalau TTM kelihatan tuanya ya. Oh gitu ya. Jadi akhirnya singkat cerita, saya bekerja di Australia. Lalu di sana ketemu 1 orang di gereja, worship leader. Cukup dekat. Dia kerja di perusahaan keuangan lah begitu. Tak. Nah setelah itu saya ada liburan, lalu saya pulang. Khotbah di Abalef di Granville. Istri saya kasir. Lalu saya salaman, itu makanya saya juga heran ya. Saya rasanya kayak gitu ya. Lalu saya telepon, Mama dulu sama Papa gimana rasanya memutuskan begini. Saya ingat sekali, pokoknya kalau kamu ketemu orangnya terasa grendet. Ya ikuti aja. Nah saya ngerasa grendet, saya Grendet ikuti. itu apa udah bro? Saya nggak tahu tuh. Tapi rasanya, jadi saya selama khotbah di gereja itu saya lihat ke belakang terus tuh. Lalu saya kejar, kamu komsel di mana? Saya tanya ketua komselnya, oke, besok saya akan komsel tempat kamu. Jadi saya Uber. Waktu itu terdaftar sebagai jemaat di Abalef juga? Saya pemimpin dulu. Oh pemimpin? Ya pemimpin jemaat area. Saya kira waktu itu diundang khotbah, kemudian karena dia, saya jadi jemaat deh gitu. Enggak ya? Jadi waktu itu saya udah cukup terkenal sebagai pemimpin nih. Tetapi akhirnya saya keluar negeri. Pamornya masih ada sedikit lah, begitu pulang orang masih ingat. Lalu saya ikut. Nah kan lucu nih, ini pemimpin kayak orang di atas tiba-tiba mau jadi anggota komsel saya. Tapi kan demi dia. Nah saya kalau udah punya mimpi saya kejar. Udah kejar, 2 bulan dapet lah. 2 tahun, mumpung belum sadar saya nikahin. Almarhum bapak saya pernah bilang, kamu itu jangan terlalu tinggi-tinggi. Kamu lihat kamu tuh seperti apa. Mau cari yang cakep, yang cantik, yang seksi, yang berat badannya sekian, warnanya putih. Justru saya tuh mau memperbaiki keturunan kita. Saya bilang begitu. Ya sudahlah sekarapmu katanya. Ya udah, ya akhirnya puji Tuhan. Anak saya kalau bisa di Instagram lihat ya, yang cewek cantik. Lumayan, anak-anaknya Instagramable. Lumayan. Malah untung ya. Lagi kita pikir mau kita jual di mana. Bikin YouTube, jadi YouTuber atau apa gitu ya. Iya. What do you love about her? Yang saya suka dari anak saya yang cewek ini, dia itu menunjukkan apa ya? Dia itu sama saya tuh sayang sekali. Maksudnya mamanya bro. Mamanya. What do you love about mamanya anakmu itu loh? Saya ini baru cerita tadi, 10 tahun menikah.
saya baru mengenal istri saya dan baru menyaksikan dia sudah bisa bikin makanan, puding, masakan yang aneh-aneh. Sebelum itu nggak pernah dia bisa masak. Alright. Pandemi merubah dia. Nah, yang kenapa saya pilih dia? Karena dia punya kelembutan. Saya tahu saya tuh gas, maka saya butuh rem. Nah, dia tuh remnya. Oh, I see. Ya, saya yang ngumulin duit, dia yang jagain duit. Ya, Oke. jadi saya yakin bahwa secara natural pun itu yang beda itu justru attract. Nah, kalau kita cari yang sama justru problem. Makanya beda itu cocok. I see. Kalau orang berkata saya bercerai karena kita berbeda dan kita nggak cocok, nah itu penyesatan. Beda itu cocok. Kalau mur sama mur itu sama, tapi nggak cocok. Mur dan baut itu beda, tapi cocok. Betul. Jadi perlu diingat beda itu cocok. Nah, ngomong-ngomong tentang hubungan suami istri, di zaman pandemik ini ada banyak orang-orang yang either mereka lebih dekat, lebih akrab dengan suami istrinya, atau kemudian jadi ternyata mereka selama ini nggak sadar bahwa mereka tuh musuh bebuyutan. Nah, gimana, Bro? Lebih dekat. Oke. Mesbah keluarga, lalu saya kalau mesbah keluarga sampai bahasa aslinya. Lalu kenapa? Kenapa Tuhan berkata ini tentang damai sejahtera? Oke, mari kita lihat referensinya lagi. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti dunia. Jelasin lagi, oh gitu, justru lebih. Kalau saya mesbah keluarga ada 2 macam, Bro. Ah. Kalau sama anak yang umum, kalau sama istri yang kidung agung. Nah gitu. Makanya kami lebih dekat, Bro, selama ini. Betul nggak ya? Rusak. Jadi makanya di musim pandemik ini kami lebih dekat gitu. Kami menyadari bahwa Nah, itu yang dibicarakan istri saya. Alright. Dia masih muda, tapi sama dokter nggak boleh disteril. Hmm. Tapi kalau nggak disteril bisa bahaya tuh. Terus what's your plan about ini? Nggak boleh steril. Saya punya harapan pengen punya anak 2 lagi 4. Wow. Ya. 6 berarti? 4. Oh, Sekarang totalnya 4. Oke, Ya, sama 2 2 lagi. Oke. Tapi istri saya dengan tegas berkata, kamu saja yang hamil. Nah, dia menempatkan saya pada posisi yang sulit. Iya. Ya, jadi saya menghargai Tapi aja. sepertinya postur boleh lah. Postur untuk Sebenarnya punya istri 2 saya anak juga lagi masih boleh. muda kan ya. Iya. Oke lah bisa. Cuman dia bilang gini, karena istri saya selalu merawat anak itu sendiri. Sampai sekarang kita nggak dambak nginep. Oh. Ya, itu kita punya value. Jadi rumah itu jadi unik ya, gede tapi ya di situ aja tuh. Nggak pernah kemana-mana. Orangnya sepi, kadang-kadang gemak, gitu ya. Karena nggak banyak orang. Iya. Cuman berempat kan kita kan. Nah, dia nggak mau nanti kalau punya anak, kalimat dia gini, saya nggak mau ngabisin waktu saya untuk gedein anak terus. Nah, itu saya dapat dan saya begitu mendengar itu ada mata yang berair atau apa, saya tahu proses itu susahnya kayak apa. I Membesarkan see. anak sendiri. Beda ya kalau teman-teman Mahmud hari ini kan begitu mbak udah kabur kemana nonton kemana. Nah, dia mah berangkat terus nggak apa-apa, duitnya banyak gitu kan. Iya. Nah, kalau kita jaga sendiri baru tahu rasa. Yang Bro paling suka tentang pandemik ini apa sih sebenarnya? Yang paling suka? Yang paling suka tentang pandemik adalah salah satunya adalah yang menarik gini. Ketika pandemi ini datang, berarti saya itu bisa untuk mempunyai waktu untuk sela, mikir, merenungkan kembali, merefine kembali, ini yang saya lakukan benar atau enggak sih? Atau apa? Karena kan terlalu seringnya saya melakukan ini, Ya. sehingga miss. Ya, nah di sini saya mendapatkan sebuah konsep. Ketika leadership atau pelajaran apapun berkata, apa yang harus mulai kamu lakukan? Nah justru saya menemukan apa yang harus mulai saya berhenti untuk lakukan. Misalnya apa? Stop doing. Ya, misalkan ketika saya saya tuh suka sekali membuat buku. Tapi sekarang ada kurang lebih mungkin 5 sampai 7 buku yang nggak jadi. Alright. Oke, dan saya buang banyak energi di sini. Ya, Maksudnya belum dipublish? bukan, belum selesai. Oh, belum selesai. Karena begitu Oke. udah masuk ini ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, Oh. ada lagi yang baru. Jadi kalau tantangan buat saya bukan nggak ada kesempatan, tapi terlalu banyak kesempatan. Nah, sehingga saya perlu tahu ini kemana sebenarnya. Nah, momen pandemi ini justru meluruskan. Saya itu sebenarnya siapa? Who am I? Walaupun saya merasa sudah ada personal mission statement, Yes. tetapi saya perlu lebih masuk lagi, lebih deeper lagi. Ini kemana sebenarnya? Apa? Ya, itu. Nah, mungkin di luar sana juga banyak orang-orang yang istilahnya saya yakin selain nonton drama Korea, kemudian mereka mungkin nonton live streaming di IG atau nonton di YouTube, mereka pasti juga banyak self assessment lah. Ya. Nasihat apa yang Bro bisa berikan supaya kita nih yang kemudian berpikir iya selama ini ada banyak kesempatan-kesempatan yang mungkin saya udah buang nih, Ya. atau mungkin ada beberapa area-area di dalam kehidupan yang membuat saya nggak efektif hari ini Ya. dan pandemik ini membuktikan
kebodohan-kebodohan saya itu yang nggak pernah saya lakukan ini loh. Hal-hal benar yang seharusnya saya lakukan, tapi nggak saya lakukan. Apa nasihat apa yang perlu bisa? Nasihat saya adalah mulailah menguasai life skills. Menguasai life skill. Life skill. Tapi terlambat nggak? Kalau dalam kondisi seperti ini maksudnya? Mau nggak mau. Kalau kita bilang terlambat, selalu terlambat. Ya kan? Contohnya gini, kalau kita nggak terbiasa menabung, pandemi ini hanya memunculkan bahwa ini loh kamu tuh seperti ini. Tiba-tiba nggak punya duit, tiba-tiba bokek, tiba-tiba stres, main ayunan pakai leher. Bagaimana caranya orang bisa nabung di musim pandemik ini? Nah, Is it possible? makanya artinya gini, kita selalu diperhadapkan kepada akibat. Ketika konseling juga sama. Pacarannya saya nggak tahu, ngomong juga enggak, kawinnya juga saya nggak diundang. Sekarang begitu ributnya mau putusnya saya suruh ikut masuk. Kan kita dapat akibat nih sekarang semuanya. Betul. Tapi ketika proses dari awal kita nggak ikut-ikutan. Alright. Ya. Jadi kalau ditanyakan apakah sekarang waktu yang tepat, waktunya selalu tepat. Apalagi waktu susah, ya harus. Tapi apakah ideal? Enggak. Nah yang menarik adalah teman-teman nggak usah digede-gedein passionnya. Ya, Pak tapi aduh ini nggak sesuai passion saya Pak. Itu penting nggak buat kamu? Perlu nggak? Kalau perlu lakukan. Kadang-kadang orang terjebak dengan stigma, ini nggak ideal buat saya. Betul. Yang saya suka apa? Saya nggak suka nih, saya nggak suka. Kita tidak di tempat di mana kita ideal dan bisa mencari apa yang kita suka. Tapi yang penting, walaupun saya nggak suka, tapi saya tahu itu bisa menghidupi anak saya dan istri saya akan lakukan. Jadi istilahnya ada skala urgensinya yang mana yang harus Ya, dilakukan. sekarang sudah apapun yang Tuhan kasih, ya kata pengkhotbah, pagi hari tabur, siang hari tabur, sore hari tabur, kita nggak tahu yang mana. Dan pengkhotbah 9 ayat 11 itu bagus sekali. Apa ngomongnya? Kemenangan bukan buat yang cepat. Kemenangan bukan buat yang cepat. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang kuat. Wow, Ya kan? kemenangan perlombaan bukan, Bukan untuk yang karena kuat. kecerdasan. Jadi Salomo kalau Kidung Agung kan masih muda. Amsal udah mulai agak-agak setengah baya. Udah tua pengkhotbah. kan Favorit gitu kan. saya tadi Kidung Agung. Kidung Agung. Ya. Jadi dikatakan bahwa yang cepat, yang kuat, yang cerdas, yang apa itu bukan kuncinya. Kuncinya adalah waktu dan nasib. Nah nasib di situ katanya jelek banget tuh. LAI perlu rubah itu. Karena nasib itu King James Version-nya adalah chance. Right. Time and chance. Waktu dan kesempatan itu kuncinya. Jadi orang cepat, orang kuat, orang cerdas akan dikalahkan dengan orang yang menggunakan waktunya dengan efektif, produktif, dan bisa mengambil kesempatan. Wow, that's good. Boleh nggak kita sebut bahwa sebenarnya musim pandemik ini mereset button, memberikan kesempatan baru kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang selama ini tidak diperhitungkan, atau mungkin termasuk gereja-gereja yang Betul. kecil misalnya, dan selama ini mungkin dipandang sebelah mata, menurut bro gimana? Ya, jadi pandemi ini saya rasa SPBU ya. Apa tuh? Mulai dari nol ya Pak. Dari nol. Tos dulu bro. Tos dulu. Alright. Ya, Ya. jadi ada orang-orang yang memang dulu tidak dianggap, sekarang menjadi penting. Contoh, ya, sekarang kan media nih digital. Yes. Ya, saya itu bayar orang digital untuk bikin 20 posting sebulan, 3,5 juta. Ya. Itu kalau kliennya banyak, 10 klien kan 35 juta. Oke, nah bagi yang jualan sepeda, Brompton di Inggris itu sampai kosong bro. Wow. Indonesia yang mau beli nggak ada. Berarti kan sebenarnya bukan krisis juga ya, karena Brompton semua. Iya, Ya, mahal-mahal loh. Ada yang nampak kayak Brompton. Ya. Ya, jadi kalau dilihat di satu sisi mereka-mereka yang dulu direndahkan, mungkin bisnis mereka itu menjadi seksi sekarang, dicari orang. I see. Tapi ada orang-orang yang dulu mengandalkan bisnisnya atau pekerjaannya, sekarang tiarap. Ya. Bahkan bisa kita lihat ada orang-orang sampai bilang ke saya gini, Pak, saya tuh pengen jualan lewat WhatsApp Pak, lewat sosmed. Loh, kenapa nggak jualan? Malu saya Pak. Lu malu digedein. Karena mungkin udah terlalu besar kali ya. Nah, udah terlalu namanya kan. Jadi kan di pandemi ini ada prinsip biar miskin, yang penting sombong. Itu kan prinsip ya. Jadi kayak saya bikin training 6 jam 3 sesi, Ya. 399.000 bro. Ya. Itu pelecehan terhadap training sebenarnya. Karena apa? Karena di luar gratis. Mereka mau cari crowd dulu, saya mau cari langsung duit bukan crowd. Ya, sehingga ikutin harganya kan. Wah, murah. Lama-lama leher pegel juga pakai zoom gitu. Iya. Rasanya berat. Ya. Aduh gimana Tuhan nih atau Ya, apa ya, atau ya, apa. ya. Gimana ya? Apa ya? Ya udah, fix September saya akan jadi YouTuber. Wah. Siap-siap ya. Channelnya apa namanya? Anta Kirana dulu. Anda kira oke. Fix saya sekarang trainingnya. Berarti SPBU dong? Iya, Mulai dari nol ya? resting trainingnya, saya mulai jual consulting sama coaching. Wow, keren.
Nice, nice. Nah, nice, berarti yang saya tabur dulu, sertifikasi A, sertifikasi, akhirnya akan digunakan sesuai dengan musimnya. Ya makanya ketika orang tidak menggunakan waktu, begitu sekarang dia mau masuk ke bisnis saya, katakanlah bisnis coaching, begitu buka Ya. websitenya tentang coaching, pasti ada tuh nama saya muncul. Yes. Gitu, ada opportunity. Wow, keren, keren, keren. Nah, bro, bicara sekarang soal makanan. Kenapa Yes. suka makanan Indonesia. Indonesia. Saya tuh Yes. Indonesia banget. Oke. Bener. Iya, jadi kalau saya Berarti kalau dibelah dadamu merah putih gitu ya? isinya gado-gado, ketoprak, sate gitu. Saya suka masakan Indonesia, terutama yang ada peanuts. Ya jadi sate. Kenapa? Boleh tahu nggak? Karena enak bro. I see. Sate, ketoprak, gado-gado, tahu telur, tahu tek. Nah, oke. Semua makanan Surabaya, kecuali semanggi, saya makan. Wow. Semanggi itu yang paling saya hindari. Kenapa? Karena nggak enak menurut saya. Udah daun semua. Waduh. Rujak cingur suka nggak? Suka kalau sampai saya nggak dikasih tahu bahwa itu cingur. Oh. Tapi kalau saya tahu saya nggak makan. Saya minta tanpa cingur. Oh gitu. Ya, Oke. Tapi kemudian- mungkin rujak buah suka dong pasti. Suka. Alright. Ada kacangnya, apalagi kacangnya Ada ngotot-ngotot kacangnya. kan. Ya, Waduh. ya, ya, Ah, udah bisa dipesenin. boleh silakan. Nah, mau tanya bro. Ada fenomena nih. Oke. Tiba-tiba semua orang jual makanan. Ya. How do we diversify? Kapan kita mesti, mungkin kalau masuk itu adalah karena kalau semakin kepepet semakin cepat masuknya ya. Ya. Tapi bagaimana caranya kita membesarkan satu bisnis makanan baru? Nah, sederhana gini, kita pangsa pasarnya mana? Ya, mau pasar-pasarnya menang ke bawah. By the way, saya juga bikin channel di Instagram namanya KKR, Apa tuh? Kuliner ke Rumahmu. Weh. Pesertanya khusus jemaat saya saja. Tujuannya untuk menolong mereka supaya ada omset terus. Ya. Yang saya paksa belanja adalah mereka-mereka yang punya duit. Teman-teman, siapa, kita doakan supaya diberkati terus, tolong belanja terus. Ya. Nah, itu sudah 153 follower dan kesaksiannya udah banyak, mereka diberkati. Nah, pertanyaannya adalah gini, mau jual makanannya menyasar kemana? Kalau ke yang tinggi berarti jarang, enak, fokus di packaging, harga mahal. Fokus di packaging, Iya dong, harga mahal. Karena yang mahal itu kan mata sebenarnya. Ih keren ya. Seperti makanan-makanan ala Japanese style lah. Betul. Yang packagingnya keren banget. Iya, gitu. atau Ya. bling-bling gitu kan. Kalau lu styrofoam kan pasti murah, nggak mau bayar mahal. Styrofoam. Ya nggak mungkin kan. Yes. Atau mau menyasar makanan menengah ke bawah. Ini makanan berat yang bisa basi atau ini cemilan. Ini apa, ini apa. Nah apakah packagingnya itu ramah dengan microwave? Masuk tinggal dipanasin, apalagi pandemi. Masuk Ya. tinggal panasin. Jadi secara segmen pasar dulu perlu ditentukan. Nah yang menjadi problem adalah orang itu coba-coba langsung jualan aja. Ya. Nanti masalahnya udahlah belakangan. Ya nggak apa-apa kalau mau begitu. Tapi dari awal lebih baik ditentukan maunya apa. Alright. Jadi misalkan saya punya teman itu jualannya puding. Tapi pudingnya itu 120.000. Wow. Berapa gede? Iya kalau di rumah saya 2 hari lah. Habis. Oke. Ya jadi mungkin 14 potong kali atau 12 lah. Gitu. Tapi Oke. yang jadi mahal adalah packaging sama bentuk-bentuk dia kan dicampur apa. Nah istri saya suruh ikutin. Daripada saya beli 120.000 mendingan kan dibikin sendiri. Ya. Ya kan? Nah, udah. Lalu saya foto, saya kumpulin. Itu saya masukin ke Instagram yang saya nggak publish. I see. Oke, good. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya orang-orang yang misalnya sekarang ini lagi menjamur bisnis kuliner di mana-mana, bagaimana mereka bisa sustain untuk misalnya dari bisnis survival, kemudian mungkin aja menjadi suatu hari menjadi bisnis yang akhirnya cukup, bukan cuman cukup makan, tapi mungkin malah menjadi berkat Tuhan gitu loh. Iya, sebenarnya yang paling fundamental ya itu rasa dulu sih. Rasa. Kalau rasanya nggak enak ya kita nggak akan beli. Tapi kalau rasanya enak, yang namanya martabak di Karawaci itu saya Uber juga. Satu tentang rasa. Ya kalau rasanya enak, oke. Kemudian orang itu melihat bahwa ini sesuatu yang bisa dibeli terus, repetisinya tinggi, volumenya banyak, enak. Tapi kalau kita beli, misalkan jual makanan gitu ya. Misalkan jual makanan ayam woku. Itu Manado dan agak pedes. Ya. Kira-kira seminggu makan sekali nggak? Ya, Mau tergantung. makan sekali Kalau nggak? orang Manado mungkin atau harus makan mau 2 ya. kali nggak? Berarti kan dia segmented. Bagi orang Manado iya. Yes. Tapi kalau dia lihat di lingkungan itu nggak ada, sulit. Betul. Kenapa mesti lokal? Karena nanti makanannya akan di delivery. Kalau deliverynya dari BSD lalu ke Bogor kan mahalan Susah di banget, deliverynya. iya. Ya, jadi ini tentang rasa, yang kedua harga. Menurut saya masih di situ.
Rasa dan harga. Makanya perlu dilokalize. Ya, hanya misalkan Tangerang atau apa, free ongkir atau apa. Karena begitu dia kemana-mana, ya paling hanya orang kaya yang mau beli makanan agak murah, tapi mau bayar. Dan sekali lagi adalah segmennya yang mau di pasar kemana. Betul. Alright. Betul. Nah, bicara tentang iman besar atau iman kecil, kenapa bro pilih iman besar? Karena gini, menurut saya ya, saya itu tidak membuat ada iman besar, ada iman kecil. Walaupun Tuhan berkata kepada Petrus kan little faith. Ya, tapi di satu sisi iman kecil pun bisa pindahkan gunung. Betul. Ya, berarti kan konteksnya iman kecil pindahkan gunung itu jika iman itu bertumbuh, growing. Makanya saya lebih suka jangan imani saja, tetapi jadilah sesuai imanmu. Oke, nah iman besar artinya apa? Saya betul-betul sama sekali tidak khawatir tentang kehidupan saya. Kalau Alright. sampai itu sudah terjadi dalam diri saya dan keluarga kita, menurut saya itu udah iman besar. Bagaimana caranya bisa punya iman besar? Karena Tuhan Yesus berkata kecil aja cukup gitu loh. Nah gimana nih? Nah, kecil aja cukup itu pemahamannya adalah kalau dia bertumbuh, maka tumbuhnya akan besar sampai bisa pindahin gunung. Jadi Yesus sedang bicara tentang iman progresif, bukan imannya kecil saja, bukan. Tetapi ada iman fundamental percaya Yesus, ya, batu karang, lalu tumbuh di atasnya, tumbuh. Besarnya gunung yang bisa kita pindahkan bergantung kepada besarnya iman yang kita miliki. Berarti maksudnya Tuhan Yesus itu eventually nantinya iman kamu juga akan besar. Dia tumbuh. Jadi istilahnya do not despise a small beginning. Ya. Janganlah kamu merendahkan permulaan imanmu yang saat ini di musim pandemi yang sangat Betul. kecil ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan pasti menumbuhkan ini juga. Betul. Nah, Alright. yang penting adalah kadang-kadang kita suka klaim-klaim janji Tuhan. Saya klaim janjimu Tuhan. Tuhan kok harus. Kayak Tuhan utama kita. Ya, janji Tuhan itu nggak usah diklaim pasti turun. Yang perlu diberanikan adalah mau nggak kita mentaati perintah Tuhan. Itu Betul. sih sebenarnya. Betul. Kalau kita ikutin perintah Tuhan, and all this blessing will come and overtake you. Itu Alright. hanya by product aja dari ketaatan kita kan. Alright. Pertanyaan kelima bro, ini waktunya udah mepet. Yes. Gemuk atau kurus? Nah yang mana sebenarnya lebih baik menurut? Saya sukanya cabi. Oke. Karena saya pengalaman ketika pertama kali kita ketemu dan saya 6 bulan turun 18 sampai 21 kilo. Alright. RPM dan sebagainya, istri saya nggak suka. Karena kurus itu nggak bisa milih. Perut saya, pipi saya itu dia bilang kayak orang narkoba. Itu kata istri saya. Mama saya paling marah. Iya. Kamu jelek. Gitu, kamu jelek. Iya. Saya khotbah, jemaat datengin saya. Bapak nggak ada tongkrongan sekarang. Kita mau ngomong firman Tuhan tapi dia lihatnya tongkrongan. Tapi penting, bawaan, tongkrongan. Jadi istri saya bilang, udah kamu di 80 aja saya udah suka, bagus itu. Ya udah saya maintain di 80. Itu aja. Tetapi tetap saya olahraga setiap hari. Oke. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang juga nggak peduli pokoknya dia kurus tapi nggak sehat. Gimana bro? Nah makanya kalau kita mau sehat, olahraga. Kalau mau kurus, kalau mau kurus, makanannya diganti. Oke. Kan ada tuh diet yang nggak boleh olahraga. Ya. Kalau mau kurus, jangan makan karbo, pasti kurus. Tapi sehat, belum tentu. Kalau mau sehat, ya olahraga. Bukan berarti orang yang beratnya 80 kilo terus pasti nggak sehat. Atau sebaliknya? Iya. Nah, saya Ya. punya teman kan, ini belum ketemu lagi. Yang Ya. kurus-kurus, yang kolesterolnya tinggi-tinggi bro. Karena nggak ada alarm. Nggak ada alarm. Jadi, Dia makan terus, kurus terus aja. oke. Tiba-tiba udah. Ya, ya. Nah, yang terakhir nih. Ya. Kenapa lebih baik menjadi orang kaya daripada menjadi orang miskin? Ya, alasannya satu itu. Kita bisa lakukan apa saja. Dan saya meyakini pekerjaan, bisnis, kekayaan, apapun yang kita peroleh, ketenaran, popularitas, itu hanya platform yang Tuhan titipkan supaya saya menggenapi misi Tuhan. Hidup saya habiskan hanya apa? Menjadi dan menjadikan murid. That's it. Menjadi dan menjadikan Saya murid. perlu menjadi murid kualitasnya dan saya menjadikan murid. Nah, bagi orang-orang yang saat ini mungkin di masa sebelum COVID, mereka mungkin tergolong orang-orang yang lebih daripada berkecukupan. Tapi sekarang mungkin merasa ada suatu transisi yang masuk masa yang sangat nggak enak gitu misalnya. Mungkin rumah masih besar, cicilan tapi banyak. Pabrik masih ada, Ya. tapi kemudian sekarang banyak hal yang terjadi yang disfungsi. Gitu. Ya. Nah, masukan atau nasihat apa buat bro pada waktu sekarang ini mereka terpuruk dan jatuh ada di bawah, rock bottom nih. Ya. Ya, sebenarnya ya kalau kita bicara tentang orang bangkrut, kita perlu tanya dulu. Tabungan dia udah berapa? Kalau ternyata dia bangkrut, dia cerita bangkrut, tabungannya udah 1T. Oh, Ya, saya apa nggak bisa mungkin kasih pura-pura nasihat apa. bangkrut? Nah, bisa jadi kan. Ada nggak kira-kira? Tapi kalau yang beneran bangkrut, udah nggak ada atau apa segala macam, ya gimana? Ya sebenarnya saya nggak pernah tahu usaha apa ya. Saya nggak pernah ngerti itu. Tapi yang penting adalah begini. Yang saya lakukan,
Saya perlu membangun bukan hanya bisnis, tetapi value saya. Ini namanya life skills. Sehingga ketika bisnis saya nggak ada, ternyata saya ngomong aja dibayar. Alright. Ngobrol, ketemu, jadi bintang tamu, terus nulis buku dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya yang perlu dilakukan oleh orang itu ya penetrasi ke pasar lagi, apa yang perlu dilakukan. Lagi-lagi adalah reassessment tadi ya. Betul, makanya kalau punya duitnya cukup, katakanlah beberapa M, jadilah importir rapid test. Iya dong, cari yang harga modalnya katakanlah 50.000, 60.000 pasti menang di pasaran. Alright, good. Last statement untuk teman-teman yang menyaksikan baik di Facebook ataupun di IG Live. Kita temanya apa sih hari ini, Bro? Transaksi versus relasi. Oke. Alright. Jadi kalau closing statement buat saya adalah bahwa hidup ini tidak melulu tentang perut, hidup ini tidak melulu tentang uang, tentang pendapatan, tapi hidup ini tentang kebermaknaan. Yaitu apa sih yang paling penting buat saya, itu yang kita kejar. Jangan sampai kita kejar mati-matian sampai kita tua, begitu kita tiba di titik finish, itu bukan yang saya inginkan. Wow. Lalu hidup penuh dengan penyesalan. Ya, jadi teman-teman, hidup dekat dengan Tuhan, ginosko dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan, dan temukan. Nah ini bahasa sulit sebenarnya. Tentukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ini pribadi. Nah kalau kita nggak serius, kita imannya hanya transaksional aja terus, menjadikan Tuhan bisnis partner kita, yang akan bisa ketemu. Ya, itu aja. That's right. Oke, good. Terima kasih. Bro Anta, thank you Yes, banget. God bless. Ya, kami sangat diberkati. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol lagi kayak gini. Ya, puji Suatu Tuhan. kali juga bisa makan sama-sama dengan istri dan anak-anak. Yes, God Right? bless. Betul. Nanti diundang juga di Debbie's Kitchen gitu ya. Oke. Alright, puji Tuhan.